Okay, good morning everybody. Can you hear my voice? Good morning, Miss. Bisa? Oke, bisa. Oke, well, ya. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya kalau kita lihat dari course outline, sebentar saya share dulu course outline-nya. Kita sudah masuk di minggu ke-7 atau ke-8 nih kalau tidak salah. Karena kemarin minggu lalu terpotong libur. Nah, oke, jadi diperhatikan baik-baik. Sebelum saya memberikan instruksi tentang apa yang akan dilakukan untuk presentasi minggu depan, ya. So next week you are going to have individual presentation. Okay, well, so after doing the summary of one of the articles, no, the background of the study, ya. So you give feedback to the background of the study last week. Kira-kira ada poin apa yang ditemukan setelah kalian membaca atau memilih salah satu dari 4 background of the study? Mungkin kalian sudah memperbaiki kalau masalah penulisan ada kesalahan grammar, sentence construction, atau mungkin ada punctuation dan lain-lain. Nah, kira-kira ada hal apa yang bisa kalian temukan dari background of the study? Kok dia begini ya? Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kritis menemukan poinnya? Ada? Nggak ada ya? Oh, oke. Ya, so ya ada? Coba disampaikan kalau ada. Saya juga mau mendengar your critical review ya about the writing of the background of the study sebelum kalian menulis your own background of the study. Nah, kira-kira ada nggak poin penting apa yang kalian baca kok kayaknya ini nggak ada ya gitu? Ada? Ada yang bisa menemukan nggak kira-kira? Kalau nggak ada sama sekali berarti memang membacanya tidak kritis ya. Ada? Ada, Miss. Oke, ya. Oke, please share your information. What's your name? Sebentar. Azhar, Miss. Azhar, Miss. Oh, Azhar. Okay. Azhar, which background of the study did you pick? Maslow, Miss. Oh, Maslow. Okay. Yes. Ya. Salah satunya pembahasan the explanations about the background of a theory itself, and explanation about the literary work, and some information about the isi dari karya sastranya itu sendiri. Kemudian ada juga pembahasan menghubungkan antara teorinya sama karyanya, Miss. Itu yang missing atau yang gimana maksudnya? Azhar menyampaikan poin itu. Oh, enggak, Miss. Saya kira apa yang bisa dipelajari di situ, Miss. Saya kira yang bisa dipelajari. Oh, oke. Nah, maksud saya di sini tadi kan kalau kita sudah belajar bagaimana cara menulis background ya, apa saja yang harus ditulis di background. Itu sudah kita diskusikan di pertemuan yang awal. Karena memang intinya pada perkuliahan ini kalian itu bisa menyusun mini proposal nanti bab 1, 2, 3. Nah, itu untuk project final projectnya. Nah, sementara yang saya berikan di awal sebagai latihan untuk melatih your critical reading itu dengan memberikan 4 contoh background of the study yang memang asli ditulis oleh kakak tingkatnya. Jadi saya tidak melakukan perubahan apapun di situ. Mungkin ada yang setelah membaca, wah ini kok grammarnya berantakan ya. Ya memang tulisannya seperti itu kakak tingkatnya. Nah, baik itu yang diajukan pada saat seminar proposal maupun itu ada yang sudah masuk di seminar hasil kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan tadi kepada kalian agar bisa maksudnya bisa nggak kalian menangkap atau memberikan feedback yang penting atau ada poin penting nggak yang memang kalian dapat pada saat membaca itu? Apa yang harusnya ada nih di dalam background of the study, tapi setelah dibaca kok kayaknya ada yang kurang ya. Gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari grammarnya
kan minor ya. Nah, tapi ada poin penting nggak? Kok saya harusnya lebih baik nih pada saat nanti menulis background of the study. Nah, ada nggak yang mendapatkan itu? Miss, Yes? saya pakai yang Motivation of Chris Gardner itu. Oke. Ini dari personal saya karena saya juga Yeah. ngambil karakter development. Saya Oke. kira ini karakter development tapi based by motivation. Yang saya temukan itu kemarin kan itu ada dari Pak Singgih, kami juga sudah nulis kayak background gitu. Oke. Jadi saya bandingkan aja dengan punya saya yang di komen. Di yang Chris Gardner itu menurut saya ada yang kurang, dan ini juga base dari punya saya itu Yes. perbandingan karakter antara Chris Gardner dengan karakter lain mengenai motivasi. Jadi di sini kan dikasih tahu kalau Chris Gardner itu tipe orang tua yang kerja keras, mencintai anak-anaknya dan lain-lain. Jadi menurut saya nggak tahu karena saya bukan film goer mengenai karakter motivation. Tapi menurut saya kalau cuma by the by aja gitu, mungkin biar agak ngerasa related sedikit. Di paper saya nggak tahu ini paper siapa, tapi di paper yang motivation Chris Gardner itu kalau ingin jadi motivasi karakternya gini, menurut saya harus ada contoh karakter lain gitu. Seperti karakter Chris Gardner ini seperti karakter B. Motivasinya B itu gini juga gitu. Jadi ada kayak bukan comparison mungkin bahasa kata tepatnya, tapi kayak ada sandangan gitu, Miss. Okay. But not to compare ya, actually, karena memang studinya bukan untuk compare ya. Jadi bukan untuk kayak nge-compare gitu, tapi ada sandangan, Gardner gini, yang itu juga gini, jadi kayak agak sama gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya bilang, selain itu ya nggak ada lagi sih. Okay, so did you also put it in your comment? No, I did not. Soalnya itu saya recheck, saya yang Pak Singgih itu saya pakai 3 punya saya cek punya saya komentar yang Pak Singgih, baru saya cek punya yang Chris Gardner dengan 1 tesis lagi, baru saya bandingkan kan, punya saya lebih kayak punya yang Chris Gardner ini nggak ada karakternya gitu, karakter perbandingannya, sedangkan yang tesis satunya itu ada gitu, Miss, dikasih tahu kayak ini kayaknya penting gitu untuk jadi yang baca itu kayak dapat gitu, kayak jadi karakter A ini kayak si karakter B, cuma ada gini-gininya yang membuat karakter A itu berbeda dengan karakter B gitu. Bedanya ya enggak buat dibandingkan. Ya, oke, ya, I got it. Oke, ya. So ini tadi Dani ya? Ya, Dani Umis. Yeah. Okay. So I believe that Dani have already read many previous studies. Yeah. So you can compare. Yeah. You can compare, or you can actually get some information from different articles. Nah, itu salah satu poin ya. Mungkin menurut personal dari pembacanya itu ada salah satu poin karena mungkin sudah membaca dari hal-hal yang lain yang terkait dengan theory and also the characters themselves ya. And in this article, in this background of the study, I chose the motivation ya from one of the characters. Memang saya tidak menuliskan ini mahasiswanya namanya siapa ya. Jadi memang supaya lebih anonim, jadi kalian nggak perlu mencari-cari, ini punya kakak yang ini ternyata saya kenal gitu ya. Nggak, memang sengaja tidak dituliskan seperti itu. Oke, ya, thank you. Ya, thank you Dani for your comment and also some information. Ada lagi nggak? Ya? Any other students who would like to share comments? Jadi membaca itu memang harus membaca dari berbagai sumber. Nah, kalau kalian bisa seperti ini, kalian bisa akan lebih cepat nanti untuk maju pada saat seminar. Ya, karena kalian sudah paham tentang apa yang kalian teliti sendiri dengan juga memperhatikan dari previous studies yang ada. Jadi neliti nggak semacam kayak menulis paragraf atau essay, ya. Gitu. Jadi memang ada yang harus digali lebih dalam dan lebih kritis untuk melihat
apa sih gap yang missing. Kalau ini kan tadi Dani bisa sedikit melihat ada gap yang missing. Mungkin akan meneliti karakter development, meneliti poin yang sama. Ya, but then to see how the material differs ya from the previous ones. Dia bisa melihat mungkin dari pola, ada teori yang dipakai, teorinya agak berbeda. Apa hal yang berbeda? Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan, bisa digali lebih dalam. Nah, oke. Thank you ya for the information. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal untuk yang individual presentation, so you need to pay attention ya about what you are going to do next week. Seharusnya in week 5 and 6, ya kalau ada yang sudah membaca course outline-nya, ini ada group presentation. Pada saat saya menyusun course outline ini, ya di semester yang sebelumnya, ini memang diadakan group presentation. Group presentation-nya itu dilakukan di kelas. Nah, jadi di sini siswa dengan topik, dengan pilihan topik yang sama, itu akan mempresentasikan artikel. Artikelnya ya dari artikel yang mereka pilih sendiri, sesuai dengan topik yang memang mereka ingin teliti nanti. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, waktu itu kalian, saya minta untuk silahkan mencari 3 artikel dengan bahasan topik yang sama. Nah, dan artikel itulah yang mereka presentasikan di semester yang lalu. Namun karena ini terkait dengan pandemi, ya, dan akhirnya paling tidak saya harus merubah beberapa hal di sini. Ini sudah terwakili dengan summary yang kalian buat dari 1 artikel. Jadi ini saya skip ya. Untuk week 5 and week 6 ini sudah saya anggap baiklah ini adalah sebagai pengganti dengan kalian menulis summary dari 1 artikel. Soal skip week 5 and week 6. Tidak mempresentasikan artikel yang sudah kalian cari. Sehingga untuk gantinya, ya, next week ya. Okay, so please pay attention. Kalian akan melakukan individual presentation. Dan yang akan dipresentasikan itu adalah your own research plan. Ya, your own research plan. Nah, dari ini sudah masuk ke minggu ke-7, pasti kalian sudah mendapatkan ide tentang topik apa yang akan diteliti. So, what you are going to present next week is your research plan. Dengan topik, dengan judul, ya, yang temporary mungkin kalian sudah tentukan. Dan yang akan dipresentasikan yaitu kerangka pemikiran kalian yang tertulis dalam chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Jadi ini masih ide. Ide bisa berubah, bisa. Ya, ide bisa berubah. Nah, jadi di minggu depan, silahkan nanti bagi kelompok sendiri. Cara membagi kelompoknya adalah, ini kalau saya lihat, dalam grup, itu ada, sebentar, ada 3, this is writing ya. Ada 24 participants. Ya, ada 24 participants. Nanti kalian setiap minggu berarti akan ada 8 orang yang ada di dalam Zoom. Ya, jadi perhatikan sekarang adalah tanggal 18. Ya, tanggal 18. Saya akan ambil 3 weeks ya for presentation. Presentasi dimulai tanggal 25 Maret, kemudian 1 April, dan 8 April. Pada setiap minggu ini, hanya ada 8 siswa yang akan masuk ke dalam Zoom. Kemudian bagaimana dengan siswa yang lain? Ya, siswa yang lain tidak masuk, tapi siswa yang lain mempersiapkan diri untuk membuat presentasi untuk minggu depannya, dan juga nanti untuk memperbaiki apa yang sudah ditulis di dalam proposalnya nanti. Jadi bukan berarti bahwa pada saat minggu pertama temannya maju, kemudian yang lainnya santai-santai, enggak. Ya, jadi silakan, ini adalah your personal responsibility. Saya memang nggak bisa ngecek kalian ngapain. Ya, saya nggak bisa ngecek memang kalian ngapain. Tapi ya silahkan dipertanggungjawabkan sendirilah ya untuk your
thesis battle ini ya. Saya bisa bilang ini adalah your battle in finally graduating from the university. Nah, jadi nanti silahkan ditentukan, terserah metodenya seperti apa, mau lottery atau seperti apa, nanti bisa kalian share ke saya kelompoknya, siapa yang akan maju pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian itu sudah tentang grup, tentang pembagian individual presentation-nya. Jadi once again, ini bukan group presentation. Kemudian, untuk prosedur presentasinya, each individual will do presentation for not more than 5 minutes. Ya, jadi tidak lebih dari 5 menit untuk setiap individu yang presentasi. 5 menit itu adalah batas maksimal. Kalian bisa menyampaikan ide-ide yang akan kalian masukkan di dalam your research plan, itu dari chapter 1 until chapter 5, itu tidak lebih dari 5 minutes. Kemudian, the presentation must be in English. Ya, must be in English. Kalau saya nggak salah ingat, kalian pernah melakukan individual presentation pada saat mata kuliah creative writing. Nah, seperti itu nanti. Jadi yang disampaikan hanya ide-idenya. Cuma beda kan topiknya, kalau dulu kalian membuat cerita, sekarang ini akan membuat tesis atau membuat skripsi. Nah, jadi gambaran idenya yang akan kalian masukkan di chapter 1 until chapter 3 itu seperti apa. Misalnya di chapter 1, kalian menyampaikan bahwa alasan mengangkat topik ini itu dengan karena seperti ini dari objek penelitian yang diambil dari novel ini. Kemudian akhirnya saya memunculkan pertanyaan seperti ini. Nah, ini proposed ya, ini masih dalam bentuk proposed questions. Kemudian limitation-nya adalah seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang akan kalian masukkan. Lalu teori yang dipakai nanti seperti ini. Desain penelitiannya ini, cara mencari datanya ini, cara menganalisis datanya seperti ini. Nah, itu seperti itu gambarannya. Lalu jangan lupa juga dimasukkan works cited di dalam slide-nya. Ya, jadi saya mau melihat apakah kalian sudah mampu tidak menyusun works cited itu di dalam slide-nya. Dan presentasi harus menggunakan slide. Ya, presentasi harus menggunakan slide. Nah, nanti untuk urut-urutan yang maju presentasi itu terserah saya yang memilih. Jadi dari 8 orang, saya akan langsung, kita masuk sesuai dengan waktunya ya. Jadi jam 7:30 kita mulai, paling tidak jam 7:45 ya, 15 to 8 itu kalian sudah berada di dalam Zoom-nya. Nanti saya akan langsung random memilih siapa yang harus presentasi duluan. Tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Karena tidak akan saya beri untuk kesempatan yang berikutnya. Jadi karena selama ini kan banyak kalau di mata kuliah ini yang aktif ini aja, yang bisa menyampaikan pendapat ini aja. Nah, sekarang I would like to challenge you to speak. Ya, so ya anggaplah ini kalian sudah masuk di dalam seminar lah ya, di hadapan forum, ingin menyampaikan atau ingin menyajikan proposal kalian di hadapan dosen dan juga audiens. Okay, so that's why I force you to speak in English. Kemudian, apa yang dilakukan dengan 7 audiens yang lain? 7 audiens yang lain seperti pada audiens pada umumnya ya, pada saat menonton seminar atau yang lain-lain, silahkan you will try to give suggestions or you try to give the constructive feedback to your friends performance. Jadi misalnya pada saat menyampaikan proposalnya, oh ada hal nih yang bisa jadi masukan untuk temannya nanti. Nah, silahkan itu disampaikan. Question and answer session itu tidak masuk dalam 5 menit yang tadi. Jadi saya akan menentukan waktunya. Ya, misalnya kalau sudah ada audiens yang memberikan masukan dan saya rasa waktunya cukup, oke, baru nanti kita bisa lanjut di individu yang presentasi yang selanjutnya. Nah, jadi kalian cukup dihadapkan dengan jumlah audiens yang sedikit, jadi tidak banyak. Makanya saya bagi hanya beberapa saja. Yang lainnya nanti bisa bersiap untuk materi yang untuk presentasi yang di minggu selanjutnya. Oke, jadi seperti itu nanti untuk research plan-nya. Ini
seperti sudah ini kan karena kita sudah masuk harusnya di research outline ya, sudah mulai masuk untuk menuliskan outline-nya pada setiap chapter. Nah, jadi instead of only writing the research outline, kalian juga akan saya minta untuk presentasi, sehingga masukan dari audiensnya itu siapa tahu bisa menjadi masukan pada saat menulis mini proposalnya nanti. Oke, ya mungkin masukan untuk prosedur presentasinya yang akan langsung dilakukan minggu depan itu seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu, silahkan. Is it clear enough for you? Maaf nih, saya maunya ya, untuk pemilihan teman kelompoknya tuh di gimana? Atau misalnya dipilih oleh Miss sendiri atau kami? Tidak, kalian memilih sendiri. Tadi saya sudah sampaikan, silahkan dipilih sendiri. Saya hanya akan langsung menerima, oke, siapa yang minggu pertama ini yang 8 orang masuk itu siapa? Itu yang memilih kalian sendiri. I will not bother to choose the students to be in the first or second or the third week. Ya, ini adalah like simple things to do yang bisa kalian, you can do it yourself. Ya, bagaimana cara pemilihannya dan lain-lain. Ini kelas B sudah langsung memilih tadi. Kemarin. Nah, jadi nanti saya nggak akan share banyak hal ya di sini nanti. Mungkin ketika saya nanti meninggalkan Zoom, kalian bisa langsung diskusi dalam Zoom-nya ini. Nanti langsung masukkan siapa-siapa yang masuk di kelompok 1 di minggu pertama, kedua, dan ketiga, nanti bisa di-share ke grup. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya berikan latihan yang berikutnya. Masih ada latihan lagi? Ya, memang masih ada latihan lagi. Ini tadi ya yang untuk research plan-nya. Okay, so do you have question about the procedure? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas ya? Nah, juga jangan lupa bahwa meskipun nanti yang maju hanya 8 orang, jangan lupa tetap mengisi daftar hadir ya. Jadi daftar hadir tetap seperti biasa diisi melalui MOLS tadi. Oke, so if we have no question, nah ini saya ada 5 kalimat dengan grammatical errors. Jadi setiap kalimat ini, nah ini kalimat yang saya ambil juga dari tulisan tesis ya, beberapa tesis atau kalimat yang salah dari senior kalian dulu. Okay, so I'd like you to correct the mistakes for these 5 sentences. Nanti cara memperbaikinya itu seperti biasa, menuliskan kembali, jelas ya, rewrite the sentences. Kemudian kalian tulis dalam Microsoft Word, jangan lupa ditulis namanya, lalu dikumpul seperti biasa. Nanti ketua tingkat akan mengorganisir, kumpul jadi satu, baru kirim ke email saya. Jadi ini adalah individual work. Batas waktu untuk menyelesaikannya saya tunggu hari ini jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Kalau masih ada yang terlambat, silahkan ditinggal saja. Jadi hari ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kemampuan kalian untuk mengoreksi kalimat yang salah dari tulisan penelitian yang ada. Oke, jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Kalau kemarin sudah masalah konten, sekarang kita masuk di grammatical problems-nya. Jelas tidak ada nilai setengah atau nilai seperempat ya. Ini kalau misalnya salah, langsung salah. Ini 5 kalimat saja. Okay, so I will share this sentence construction problem in WA group. So you can finally correct these sentences and rewrite them into the correct form. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya leave Zoom, nanti kalian bisa gunakan Zoom-nya untuk membagi kelompok. Oke, anyone? Miss, Yes? pakai track changes lagi nggak, Miss? Itu anunya,
apa tadi? Enggak. Tidak pakai track changes. Kalau kemarin pakai track changes, kalau yang ini tidak pakai track changes. Ini harus rewrite the sentences. Karena kalau kalian pakai track changes, berarti saya yang harus mampu untuk melihat, wah kalimat mana, di bagian mana ini yang dianggap salah. Nanti kalian kalau track changes kan kalian cuma coret, kemudian ganti. Nah, sekarang coba di rewrite. Jadi saya akan membaca perbaikan kalimat yang menurut kalian sudah tepat. Belum tahu ya menurut saya setelah saya baca nanti perbaikannya. Yang jelas 5 kalimat itu salah. Ya, jadi kalian perbaiki. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ini ada yang nggak masuk ya? Fajar gangguan, Miss. Oh, Fajar gangguan. Oke, berarti nanti disampaikan saja. Berarti ada yang mewakili, maksud saya. Masih ada Dani, masih ada teman-teman yang lain yang mewakili. Oke ya, jadi saya leave Zoom. Kalian bisa membagi kelompoknya. Kalau ada yang tidak hadir hari ini, langsung dimasukkan saja kelompoknya. Nanti tinggal minggu depan kita lihat apakah dia hadir atau tidak. Ya, yang jelas ini tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi. Ya, tidak ada kesempatan untuk mengulang karena presentasi cuma 5 minutes. Okay, so I will leave the Zoom meeting so you can manage your class, you can manage your group. Untuk sentence construction-nya sekali lagi ini adalah individual work. Yeah, so please do your best to try to identify the mistakes in each sentence. Okay, thank you for joining the class, and I'll see you next week for the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.